Hai Sobat Sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai infeksi saluran kemih atau urinary tract infection atau yang disingkat ISK atau UTI. Infeksi saluran kemih ini termasuk infeksi yang paling sering terjadi pada manusia, mulai dari bayi sampai orang yang sudah usia lanjut. Penyebabnya itu paling sering sih karena bakteri ya, tapi bisa juga disebabkan oleh infeksi jamur atau yang jarang itu ya karena virus. Jadi tiga-tiganya masih bisa gitu ya, cuma yang paling sering terjadi adalah karena bakteri. Nah, untuk mendapatkan pengobatan yang tepat, kita harus tahu dulu penyebabnya itu apa. Karena terapi untuk bakteri beda dengan terapi untuk jamur, beda juga dengan terapi untuk virus. Kalau untuk bakteri dikasih antibiotik, kalau untuk virus dikasihnya antivirus, kalau jamur dikasih anti jamur. Nggak bisa tuh kalau penyebabnya karena virus dikasihnya antibiotik, nggak akan sembuh. Itu sama aja seperti kita makan bakmi pakai sendok, susah gitu ya. Makan sup pakai sumpit, nggak dapet gitu. Jadi kita harus tahu dulu penyebabnya apa. Nah, untuk mengetahui penyebabnya apa, itu ke dokter. Dokter nanti akan melakukan berbagai pemeriksaan. Seringnya sih itu ya pemeriksaan urin ya. Nanti urinnya dikirim ke lab, dilihat itu kumannya apa. Apakah karena virus, jamur, atau bakteri. Oke. Nah, untuk gejala awalnya seperti apa sih? Jadi gini ya, kita perlu tahu dulu saluran kemih manusia itu apa aja, dari mana ke mana gitu ya. Untuk perempuan sama laki-laki beda. Kalau organnya sih sama ya. Kalau untuk saluran kemih itu yang paling atas ginjal ya, dari ginjal, ureter, terus ke kandung kemih, udah gitu turun ke uretra, terus baru ke lubang pembuangannya ya. Itu secara garis besar sama. Cuma bedanya untuk perempuan sama laki-laki itu terletak di yang paling bawah ya, saluran paling bawah. Kita lihat dulu ya. Nah, untuk perempuan salurannya itu cenderung lebih pendek. Kita lihat di sini, ini kandung kemih. Ya kan? Kandung kemih. Terus di sini saluran keluarnya nih. Ini lubang keluarnya. Sorry. Jadi jaraknya dari kandung kemih ke lubang di luar itu pendek dia. Sedangkan pada laki-laki itu cenderung lebih panjang salurannya. Oke, kita lihat di sini ya. Ini pada laki-laki kandung kemihnya di sini. Nah, terus kita kan keluar ini yang warnanya agak peach itu prostat ya. Jadi salurannya lewat di tengah-tengah prostat, terus ke penis. Bayangkan panjang kan? Nah, bedanya secara garis besar di situ sih. Kalau untuk laki-laki karena lebih panjang, dia lebih susah kuman masuk dari luar ke dalam saluran kemih. Sedangkan kalau perempuan karena salurannya lebih pendek, dia lebih cepat masuk, lebih gampang terkena jadinya. Oke. Ciri-cirinya seperti apa? Tanda dan gejala yang dirasakan, yang bisa dilihat itu apa? Biasanya yang paling sering dikeluhkan itu adalah kalau di bagian bawah, jadi di kandung kemih ke bawah, itu yang dirasa nyeri atau panas atau pedih pada saat buang air kecil. Terus bisa air seninya itu baunya kuat, nggak seperti biasanya ya. Bisa juga terlihat, kalau yang merhatiin itu air seninya itu terlihat keruh, terlihat warnanya nggak jernih gitu ya. Terus kadang juga bisa dilihat kelihatan semacam kayak ada bercak darah. Jadi ada bukan serpihan ya, ada kayak semacam gumpalan-gumpalan darah kecil gitu ya, atau warnanya seperti agak pink gitu. Nah, kalau perempuan mungkin kalau lagi deket-deket mens, mungkin pinknya itu karena darah menstruasi. Tapi kalau di luar jadwal mensnya gitu ya, itu kemungkinan bisa juga dia sedang mengalami infeksi saluran kemih. Nah,
Terus yang sering juga itu yang dialami apa, sering-sering kebelet, pengen buang air kecil, tapi waktu buang air kecil nggak keluar banyak gitu loh, sering kebeletnya itu, dan pedih, perih, panas, nyeri gitu ya. Nah itu kalau yang di bagian bawah. Sedangkan kalau yang di infeksi bagian atas, biasanya itu keluhannya berupa sakit di pinggang. Jadi ingat ya, salah satu bagian dari saluran kemih itu kan di ginjal. Kalau bagian atas itu kan ureter sama ginjal ya. Itu nyeri di bagian ginjal itu adanya di pinggang. Pinggang agak ke bawah gitu ya, kanan dan kiri. Bisa kanan, bisa kiri, bisa dua-duanya, tergantung yang kena sebelah mana gitu ya. Terus demam gitu ya. Terus nyeri, sama lah ya, kalau udah dia kena dari atas dan ke bawah juga nyeri gitu ya. Nah itu ada tanda dan gejala yang sering dialamin. Kalau udah kayak gitu, udah jangan macam-macam, ke dokter aja biar kita periksa ini penyebabnya apa gitu ya, supaya penanganannya tepat. Nah itu adalah penyebab serta cara mendiagnosanya. Terus apa yang kita bisa lakukan untuk mencegah? Oke, pencegahannya tentu yang pertama adalah supaya gimana caranya supaya itu kuman baik berupa bakteri, virus atau jamur nggak masuk ke saluran kemih. Ya tentu dengan kebersihan ya. Jadi setiap kali habis buang air kecil, buang air besar, habis berhubungan badan, ya itu dicuci daerah kemaluan kita dengan sabun dan air. Nggak perlu dimasukin. Kenapa? Karena sebenarnya tubuh kita itu memiliki proteksi, cara untuk mempertahankan keseimbangan gitu ya. Nah kalau kita bersihkan sampai masuk ke dalam-dalam, itu dikhawatirkan justru akan mengganggu flora normal. Flora normal itu adalah segala mikroba yang memang secara normal ada di bagian tubuh. Jadi flora normalnya di saluran kemih itu berbeda dengan flora normal di saluran cerna, berbeda dengan flora normal di saluran reproduksi. Meskipun tiga-tiganya ini adanya di daerah kemaluan, tapi mereka punya saluran sendiri-sendiri dan punya flora normal sendiri-sendiri. Jangan sampai kecampur aduk. Kalau kecampur aduk nanti bisa jadi penyakit, oke? Nah, waktu ngebersihin juga jangan sampai masuk ke dalam-dalam, karena waktu membersihkan itu flora bisa terjadi gangguan flora normal, akibatnya justru mengganggu keseimbangan yang ada di dalam saluran itu. Ya, jadi bersihkan aja bagian luarnya. Tujuannya supaya yang kuman di luar nggak masuk ke dalam. Dah, that's it. Ya kan? Cara bersihkannya selalu pakai sabun dengan air bersih. Nah, ini banyak penelitian yang bilang bahwa nggak boleh kecampur itu cara membersihkannya, terutama buat perempuan. Kan salurannya berdekatan tuh, yang anus, saluran reproduksi, sama saluran kemih. Jadi bersihkannya itu jangan gosok depan ke depan belakang, itu nanti akan pindah kumannya gitu ya. Nah, jadi satu arah aja, dari depan ke belakang atau dari samping ke samping gitu ya, supaya nggak berpindah antara saluran. Nah, kalau untuk laki-laki cenderung lebih gampang. Kenapa? Karena letak antara anus, saluran cerna itu jauh sama penis. Kan untuk muaranya saluran kemih dan saluran reproduksi laki-laki kan adanya di penis, itu jauh gitu ya. Nah, tapi kalau pada laki-laki tetap perlu dibersihkan ujung penisnya itu yang ada lubang muara saluran kemih dan saluran reproduksi, dibersihkan. Kalau yang belum bersunat harus dibuka kulitnya, dibersihkan dengan air dan sabun sampai bersih, dikeringkan. Kenapa? Kalau nggak gitu nanti ada yang kita sebut tuh smegma, itu ya kotoran, misalnya kotoran gitu ya, yang akan bertumpuk lama-lama di situ, dan itu akan menjadi sarang kuman gitu ya. Oke, nah itu cara membersihkannya. Nah terus supaya membilasnya, membasuh, kalau yang ada di ujung-ujung gitu ya nggak masuk, itu caranya gimana? Kita masih banyak minum air putih sesuai keperluan. Setiap kali kita haus kita minum. Rata-rata orang dewasa butuh sekitar 6-8 gelas per hari. Tapi
ini bukan angka patokan mati, tetap disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing orang. Orang yang aktivitasnya di bawah sinar matahari, yang banyak berkeringat, yang banyak penguapan cairan dari tubuh, tentu perlu cairan lebih banyak dibandingkan mereka yang diam-diam adem ayem di ruangan yang tidak terlalu, yang suhunya nggak terlalu ekstrim gitu ya. Jadi kita selalu perlu mempertimbangkan kondisi tubuh kita. Yang jelas sih paling gampang patokannya, kalau haus minum, jangan nahan-nahan. Biasanya apalagi kalau orang yang di ruangan ber-AC gitu ya, suka memang nggak keringetan, tapi dalam ruangan yang ber-AC itu kan udaranya sifatnya kering gitu ya. Jadi penguapan cairan melalui kulit itu lebih banyak sebenarnya. Itu sebabnya orang yang di ruangan ber-AC itu sering kulitnya kering, bibirnya kering. Itu sebenarnya butuh air meskipun nggak terasa haus gitu ya. Itu tetap minum. Oke. Jadi satu, dibersihkan. Kedua, banyak minum. Yang ketiga, jangan menahan-nahan buang air kecil. Kita banyak minum tuh maksudnya kan supaya saluran kemih kita itu terbilas ya, keluarin cairan gitu ya, supaya yang di ujung luar itu nggak masuk tapi terus bilas keluar. Nah, gimana kita akan membilas keluar kalau kita suka nahan-nahan buang air kecil gitu ya. Jadi kita banyak minum dan kita jangan nahan-nahan buang air kecil gitu. Itu yang umum. Nah, terus kalau yang lebih khusus mungkin buat yang perempuan, upayakan kalau sedang berhubungan badan tidak menggunakan kondom yang menggunakan spermisida. Jadi spermisida itu kan mengandung bahan kimia, ya memang tujuannya untuk membunuh sperma gitu ya. Tapi itu bisa juga mengganggu keseimbangan flora normal yang ada di dalam saluran reproduksi. Nah, bukan cuma di saluran reproduksi, sekali lagi saya bilang karena dia letaknya dekat antara saluran kemih dengan saluran reproduksi, jadi itu bisa ganggu juga gitu loh. Jadi kalau mau berhubungan badan menggunakan kondom, gunakan yang menggunakan pelumas atau lubrikan yang berbasis air, jangan spermisida. Oke. Terus lagi kalau itu jangan melakukan oral sex. Karena kenapa? Flora normal yang di mulut itu berbeda dengan flora normal yang di saluran kemih, yang di saluran reproduksi bawah, yang di saluran pencernaan bagian bawah. Jadi jangan tertukar-tukar. Untuk laki-laki sekali lagi memang dia lebih risikonya lebih rendah karena salurannya penuh beda. Tapi kalau perempuan itu berdekatan, jadi risikonya lebih tinggi. Gitu ya. Nah, itu adalah pencegahannya. Terus kalau udah sakit kita ke dokter, apa yang harus dilakukan? Untuk infeksi saluran kemih bagian bawah umumnya masih bisa diobatin dengan obat-obatan oral. Yang paling sering itu kan karena bakteri, obatnya adalah antibiotik. Dikasih obat, diresepin antibiotik beberapa hari. Nah, ini karena antibiotik itu tinggi resikonya terjadi resistensi alias kumannya menjadi kebal, maka konsumsi antibiotik itu harus dilakukan sesuai dengan saran dari dokter. Jangan dihentikan sendiri, semaunya sendiri. Oh, saya udah enakan, tadinya pipisnya nyeri, sekarang udah enakan, dikasih obat buat 5 hari, udah 3 hari di stop. Jangan. Oke, karena itu nanti kumannya belum mati. Yang ada kumannya yang lemah-lemah mati, yang kuat-kuat cuma pingsan. Belum mati. Obatnya dihentikan. Nanti yang kuat-kuat ini begitu obatnya dihentikan, dia pulih lagi, bisa kambuh lagi. Dan kambuh lagi yang ditakutkan kumannya ini nanti menjadi kebal, menjadi resisten terhadap antibiotik, sehingga antibiotik yang sama udah nggak bisa dipakai lagi. Dokter harus pakai entah dosisnya ditambah, entah durasinya diperpanjang, entah harus digabung dengan antibiotik lain yang tadinya 1 cukup, sekarang harus 2 atau 3 gitu ya, atau harus ganti dengan antibiotik lain yang lebih kuat. Kalau masih ada obatnya, fine, masih bisa diobatin. Gimana kalau nanti sudah nggak ada obatnya? Itu yang kita takutkan. Jadi jangan sekali-kali menggunakan antibiotik
tidak sesuai dengan anjuran dokter. Oke. Nah, kalau untuk orang yang terlalu sering terkena infeksi saluran kemih, mungkin dokter akan perlu melakukan pemeriksaan kultur karena ditakutkan kumannya itu udah resisten terhadap antibiotik ya. Dan ini pemeriksaan terus terang memakan waktu lebih lama, juga biaya lebih mahal gitu ya. Jadi sebaiknya, alangkah baiknya jangan sampai terjadi resistensi kuman terhadap antibiotik. Jadi selalu pastikan penggunaan antibiotik sesuai dengan petunjuk dokter. Jangan suka beli-beli sendiri. Jangan suka dengar kata tetangga, kata saudara, kata tante, kata om, dulu pakai ini bisa. Nggak seperti itu ya. Oke. Terus bagaimana kalau misalnya itu disebabkan oleh oleh virus atau jamur? Sama, pakai obatnya sesuai dengan petunjuk dokter gitu ya. Itu sekilas yang saya bisa bagikan mengenai infeksi saluran kemih. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditulis di komen, nanti kita bahas sama-sama. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang saya sharing hari ini bermanfaat. Salam sehat selalu.